Sebuah situs pemakaman kuno menyimpan sebuah misteri yang susah dicerna akal sehat. Konon, aliran sungai yang menuju ke arah makam tiba-tiba berbelok secara goib. Bahkan banyak yang menyebut ada sebuah masjid goib yang megah berdiri tepat di tengah sungai. Tak hanya itu saja, sungai yang mengelilingi kompleks makam juga punya legenda yang tak kalah misterius. Inilah situs Garisul, makam raja-raja Islam. Terletak di Desa Kolong Sawah, Jasinga, Bogor, sebelum mencapai makam, pengunjung harus menyusuri tepian sungai Cidurian. Peziarah juga disarankan untuk membersihkan diri terlebih dulu dengan membasuh tangan dan kaki dengan air sungai ini. Karena kan dulu ini kan padepokan ya, jadi pertemuan antara Banten dengan Cirebon. Jadi titik temunya di sini. Gitu. Berarti di sini tuh dulu dipakai beliau-beliau ulama-ulama itu jalur transportasi. Nah, iya itu. Jadi naik apa biasanya mereka itu? Dulu kan ada eretan, kayak eretan gitu kan, rakit ya gitu kan. Penyebutan Cidurian sendiri konon berasal dari banyaknya pohon durian yang dulunya memenuhi area sungai. Hijaunya pemandangan pegunungan memang bisa membuat siapa saja betah untuk berlama-lama di tempat ini. Tetapi siapa sangka, di balik keindahannya, ada sebuah misteri yang membuat kami tercengang. Konon di titik inilah warga sering mendengar suara yang tak biasa di waktu yang juga tak normal. Tabuhan beduk tepat di tengah malam. Tempat ini pun disebut Lewi Beduk oleh warga sekitar. Sekarang kok disebut Lewi Beduk? Ya karena dulu waktu zaman kakek saya, setiap jam 12 malam itu ada bedug di sini. Suara bedug. Suara bedug? Suara bedug. Contoh kejadiannya pada waktu itu gimana orang yang menyaksikannya? Ya ketika orang-orang lagi pada tidur gitu kan, ada suara bedug, duk, duk, duk. Itu mirip bedug masjid? Iya, mirip bedug masjid. Pas didengar, kok arahnya ke sini gitu. Selalu kan. di sini? Iya, selalu di sini. Tapi dicari ada bedug atau apa nggak ada? Nggak ada. Beberapa orang meyakini bunyi misterius tersebut memang benar suara beduk masjid. Hanya saja banyak yang menganggap wujud masjidnya adalah masjid goib. Ya sebetulnya kalau orang yang mata batinnya kuat, ya ini tuh masjid, kayak masjid kayak gitu. Masjid gitu ya? Iya. Di area sini Di ya? area sini. Warga juga pernah dikejutkan dengan sebuah fenomena aneh terkait aliran sungai Cidurian. Kang Irfan menyebut awalnya aliran sungai mengarah tepat pada area makam. Tetapi pada suatu malam ketika tak ada seorang pun menyaksikan, konon aliran air tiba-tiba berbelok dengan sendirinya. Kata orang tua saya, jadi kalau kata orang kampung sana, orang kampung sini yang lagi kerja bakti, kok kerja bakti tengah malam gitu kan. Kata orang kampung sana, orang sini gitu, orang yang kerja bakti. Pas saling ngeliat. Ya saling ngeliat. Pas dilihat pagi-pagi nggak taunya air itu udah pindah. Berubah? Iya. Jadi tadinya alirannya dari sana. Dari sana menuju ke sini, sini. belok, tiba-tiba Ya, jadi berubah ke sana. yang sekarang ini? Iya, yang sekarang ini. Berarti tempat kita berdiri di sini sebenarnya ini aliran sungai dulu? Iya, aliran sungai. Gitu. Dan yang sebelah sana sebenarnya malah tebing? Iya, tebing, dulunya tebing. Warga percaya kejadian aneh ini dianggap sebagai bentuk campur tangan goib yang ingin menyelamatkan area makam waliullah. Ada campur tangan gaib itu kan? Ya ada gitu kan. Dikhawatirkan mungkin takut merusak ketika banjir, merusak makom. Gitu. Karena kesana itu karena ke kesan makam. arah makam. Sejak saat itulah, warga kampung Kolong Sawah mengkeramatkan sungai Cidurian ini. Tak sedikit yang melakukan ritual dan mandi suci di tengah derasnya aliran sungai. Warga percaya, air dari sungai bisa menjadi media pengobatan sekaligus pelebur energi negatif. Mistisnya juga kuat untuk mengobati segala penyakit. Insya Allah ketika dimandikan
insya Allah sembuh. Biasanya keluhan-keluhan orang-orang yang dimandikan di sini itu apa, Kang? Ya bisa yang kena ilmu hitam atau kena pelet atau kena apa gitu. Terus diapain di sini, Kang? Ya biasanya kita pakai ritual mandi gitu. Mandi kita baca-baca dulu, terus nanti baju yang dipakai sama dia itu kita buang. Oh, dihanyutin? Ya dihanyutin. Sebagai simbol? Sebagai simbol biar membuang penyakit. Energi negatif? Energi negatifnya seperti itu. Meninggalkan Sungai Cidurian, kami sampai di area pemakaman Garisul. Seketika pandangan mata kami tertuju pada ratusan makam-makam kecil yang tersebar memenuhi area ini. Di batu nisannya terlihat pahatan kaligrafi huruf Arab gundul. Dari aksara yang ada di salah satu makam, peninggalan sejarah ini diperkirakan dibangun pada tahun 1021 Hijriah atau abad ke-16. Ditemukan oleh tim dari Belanda pada tahun 95-an, sejarah makam tua ini telah melewati serangkaian penelitian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, sejak saat pulang dari Belanda itu apa yang dilakukan tim BCB sama warga di sini? Mempugar makam-makam ini. Jadi membangun lah gitu kan. Langsung ada atau tadinya tertimbun? Tertimbun. Nah, kan gimana ceritanya? Semacam itu kan BCB itu kan dari dulunya kan nggak gitu. Jadi tertutup sama pohon ari gitu yang gede-gede segede tangan ini. Gitu. Berarti area sini dulunya apa ini? Hutan. Berarti nggak terlihat ya? Nggak terlihat. Tertutup. Tertutup. Dilakukan penggalian. Ketemunya tuh satu persatu. Satu persatu. Tak jauh dari makam-makam kecil, terdapat sebuah bangunan cungkup yang di dalamnya terdapat 9 pusara makam yang batu nisannya ditutupi kain putih. Kang Epik menyebut, disinilah disemayamkan para syekh dan waliullah bergelar Garisul alias Garis Kesultanan Banten. Berarti yang disebut Syekh Arifuddin. Arifuddin itu yang tepat di depan kita ini. Oke, beliau ini siapa sih, Kang, dulu, Kang? Beliau itu keturunan Sultan Hasanuddin Banten yang ketiga. Dari Maulana Muhammad ke Maulana Yusuf baru ke Maulana Sultan Hasanuddin Banten gitu. Yang ketiga keturunannya dari Kesultanan Banten itu. Oke, nah kiprah beliau itu selama dulu perjuangan menyebarkan agama Islam itu seperti apa sih di wilayah ini? Maksudnya dia itu antara dua pejuang sama penyebar agama Islam gitu. Oke, ke wilayahnya mana aja, Kang, untuk menyebar? Ya ini dari Bogor ke Banten gitu. Banten ya. Nah, Syekh Arifuddin ini saya lihat kan banyak ya sebelah-sebelahnya itu makam-makam lain. Itu siapa aja sih, Kang? Ini pati-pati beliau gitu. Termasuk jadi, pengawal pengikutnya juga, pati-patinya. Kalau yang di luar tadi prajurit-prajuritnya. Yang ini yang kelas pangkat gitu ya. Kang Epik menyebut makam Syekh Arifuddin dan para Garisul lainnya banyak didatangi peziarah dengan tujuan tertentu. Kebanyakan mereka yang bertawasul punya keinginan untuk naik pangkat serta derajat. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat fenomena goib muncul dari makam Syekh Arifuddin. Dia itu kan tirakat 40 malam di sini. Belum ada jawaban. Terus dia kata orang mah misalnya frustasi gitu kan, mau ke sana misalnya mau inilah frustasi, terus udah gitu dia ngelamun, tahu-tahunya ini terbelah gitu. Dia melihat terbelah. Terbelah, terus ngasih surat ke yang tirakat itu. Sejatinya, makam punya arti lebih dari sekedar tempat tirakat untuk mencari pangkat. Di sini ada pengingat bahwa manusia akan mati membawa amal, bukan harta. Di sini juga ada pelajaran tentang perjuangan syiar bagi mereka yang mau untuk mempelajarinya. Karena pada dasarnya, makam memang bukan tempat untuk meminta.